Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pemirsa, seluruh sahabatku dimanapun kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita, amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, kali ini tentu saya akan mengangkat daripada tema yang nanti akan saya pertegas pada video berikutnya, kalaupun terasa bahwa apa yang saya sampaikan kali ini belum kepada sampai tingkat kepuasan, sehingga betul-betul apa yang kita kaji itu bukan hanya sekedar asumsi atau narasi, tapi kita membuka data, membuka daripada kajian kitab-kitab. Pada kali ini, di mana kapan suhro dan istifadhah gugur dalam penetapan nasab, sebagaimana tiga metode yang kita ketahui digenggam erat oleh kalangan Habib Ba'alab, yang seolah-olah mereka menetapkan bahwa tiga cara ini adalah dalil qat'i, dalil yang baku yang tidak bisa diganggu-gugat. Benarkah demikian? Sehingga ini perlu penjelasan di mana agar kita tidak salah dalam tentu menerima sebuah informasi. Sahabat-sahabatku, dalam fikih nasab dapat ditetapkan melalui tiga jalur besar, sebagaimana nasab ini adalah bagian yang lahir dari ilmu fikih. Karena jelas penisbatan nasab ini ialah dengan melalui jalur yang sah secara syar'i, mulai dari akad nikah. Di situ sudah jelas gamblang bagaimana seseorang itu sah dikatakan tersambung nasabnya. Di mana tiga jalur tersebut yaitu bayyinah. Ini seringkali sudah tentu dijelaskan oleh sahabat-sahabat YouTuber kita yang lain, akan tetapi kemungkinan tidak banyak dari kawan-kawan yang mendengar, maka tidak salah bagi saya untuk mengangkat tema ini kembali. Di mana bainah itu ialah bukti atau saksi, di mana bukti-bukti kevalidan daripada data yang dimiliki oleh kalangan Habib Ba'alawi yang mengklaim datuknya tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Adakah bukti sejarah yang menunjukkan baik secara data internal atau eksternal? Kalau bukti itu tidak ada, maka sudah amat sangat jelas berarti dalam penetapan ini ialah sudah memiliki satu kerancuhan. Dan para Habib Ba'alawi itu tidak menggunakan tiga-tiganya ini, akan tetapi bisa dengan salah satunya. Bayangkan, ketika mereka mencari sebuah pembenaran, mereka cukup menggunakan salah satu dari tiga metode ini. Nah, kalau kita melihat dari al-bainah di sini, atau bukti dari saksi, jelas gugur daripada nasab Habib Ba'alawi, karena sampai pada saat ini kita tidak menemukan, dan mereka tidak menyajikan data-data yang valid yang ditulis para orang-orang cendekiawan, para ilmuwan, di mana semasa hidup datuk mereka Alwi bin Ubaidillah yang mereka klaim sambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Mana makamnya, mana tapak tilasnya, mana karangan kitabnya. Bahkan mereka mengklaim bahwa sosok datuk mereka adalah orang yang alim, orang yang terkenal. Akan tetapi tidak ada satupun bukti yang menyatakan cerita mengenai datuk mereka tersebut di kalangan masyarakat ya umum tentunya. Tidak pernah kita melihat. Bahkan yang kita lihat, data yang kita teliti, tidak ada ketercantuman nama dari datuk yang mereka klaim yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW tersebut. Seperti hal-hal kitab-kitab yang sudah saya sajikan pada konten-konten saya sebelumnya. Silakan kawan-kawan bisa cross-check pada video-video saya sebelumnya, di mana dilihat dari sudut pandang ilmu sejarah, ilmu hadis, bahkan ilmu nasab, itu tidak terkonfirmasi bahwa Alwi bin Ubaidillah itu termasuk daripada dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Atau dengan kata lain, kalangan kaum Ba'alawi itu tidak pernah dicatat sebagai nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Ini adalah fatal tentu, yang sudah betul-betul terlihat bahwa bayinah di sini sangat lemah untuk kalangan Habib Ba'alawi. Kemudian yang kedua adalah ikrar, di mana al-ikrar ini adalah pengakuan ayah. Jadi pengakuan ayah yang sah. Di sini kalau kita melihat, kalaupun mereka mau memoles dalam hal ini, mereka itu hanya menganggap bahwa saya anak dari Mukimin. Nah, Mukiman ini adalah anaknya, Mukimin itu adalah ayahnya. Mukiman mengakui ayahnya Mukimin, akan tetapi kita tidak pernah melihat, mendengar, atau menyaksikan catatan bahwa Mukimin ini menyatakan punya anak bernama Mukiman. Artinya, kalau kita mau anggap suatu berita informasi itu sahih, pengakuan di antara keduanya bahwa anak saya namanya Mukiman dan saya sebagai Mukimin ini mengakui bahwa itu adalah anak saya, pengakuan dari keduanya. Maka kalau ini mau kita ambil dengan kesempurnaan mengenai ikrar, ini adalah ikrar keduanya. Pengakuan ayah sah, di sini kita tidak pernah melihat Alwi bin Ubaidillah ini menerangkan tentang karangannya atau pernyataannya, datanya mengakui anak-anak di bawah generasi beliau. Kemudian selanjutnya yaitu metode dengan suhra wal istifadhah, di mana ketenaran dan penyebaran kabar secara luas.
Kalau kita melihat dari kata suhra wal istifadah, di mana itu adalah suhra dan istifadah, ini mempunyai tentu rincian-rincian, mempunyai syarat-syarat. Apakah suhra wal istifadah yang diklaim oleh Habib Ba'alawi itu sudah memenuhi syarat suhra wal istifadah? Mungkin secara suhra dia bisa saja masuk dibenarkan, akan tetapi dengan wal istifadah tentu ini memiliki beberapa syarat, di mana istifadah itu sendiri adalah kebenaran, termasuk kesaksian orang yang menyatakan tersebut adalah orang yang alim, orang yang tentu mempunyai sifat yang jujur dan sebagainya. Sehingga istifadah itu bukan hanya dibuat-buat, memang betul-betul suhra itu mempunyai riwayat yang mutawatir, yang tidak ada keraguan sama sekali dan tidak bisa dibantah. Itulah tentunya perlunya suhra wal istifadah. Lantas kalau kemudian ini ada suhra, terlebih ini adalah di kaum internal, keluarga tertentu seperti halnya Ba'alawi, suhranya masuk, cuman istifadahnya itu tanda kutip. Suhranya bisa dibenarkan karena mereka banyak kabilah, banyak suku. Dan untuk istifadahnya sendiri ini tanda kutip, karena tidak mudah untuk tentu menyatakan suhra wal istifadah tanpa melalui syarat-syarat yang ditentukan untuk menyatakan itu ke dalam kategori istifadah atau suhra istifadah itu. Sahabat-sahabatku, ulama memang mengakui suhra dan istifadah sebagai salah satu jalan penetapan nasab. Tetapi keduanya itu tidak mutlak. Artinya suhra istifadah itu bisa saja gugur, bisa saja suhra itu batal. Di mana di sini ada kondisi tertentu yang membuatnya gugur. Nah, apa yang membuat suhra istifadah itu bisa gugur? Kita lihat di sini yang pertama, jika bertentangan dengan bayyinah yang lebih kuat. Nah, mereka ada bukti, tetapi ada bukti yang lebih kuat, yang lebih valid. Ini tentu dinyatakan oleh Imam As-Sarakhsi. Di sini beliau mengatakan bahwa fa'iza qamatil bayyinatu bi khilafi syuhrah qad damatil bayyinah li'annal bayyinata aqwa fi isbat. Apabila berdiri bayyinah yang menyalahi suhra, nah maka didahulukan bayyinah. Artinya ada kesepakatan, seperti halnya kasus kalangan Ba'alawi. Suhranya mereka katakan ini secara internal di abad ke-9, akan tetapi bukti bahwa bayyinahnya di sini tidak ditemukan, tidak dicatat mereka ini pada abad-abad permulaan, bahkan di abad-abad di mana yang mereka klaim datuk mereka yang hidup pada masanya tidak disaksikan oleh para muridnya, para kerabatnya, apalagi kita mau mencari data eksternal di luar daripada kalangan mereka. Maka di sini sudah jelas, maka didahulukan bayyinah. Bayyinah ini yang paling kuat tentunya harus kita pegang. Walaupun suhra terjadi pada abad 9, bahwa mereka mengklaim itu tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita meneliti bahwa bagaimana mereka itu menyambungkan nasab, ada yang lewat mimpi, dan siapa pernyataan permulaan yang menyatakan bahwa tersambung nasab mereka, bagaimana itu disampaikan, diterangkan di dalam kitab-kitab kalangan klien Ba'alawi. Yang pertama ialah Ali As-Sakron. Tentu di sini ialah suatu hal yang tentu sudah memiliki satu kerancuhan. Dan sekali lagi suhra itu batal karena bayyinah, barang bukti yang ada pada masa-masa sebelumnya itu tidak ada pernyataan atau catatan data yang menyatakan bahwa kalangan Ba'alawi itu tersambung nasabnya pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada saat ini tidak ada, mereka mampu untuk menguak, untuk mencari bukti-bukti tersebut. Nah, sudah jelas karena bayyinah lebih kuat dalam penetapan. Nah, bayyinah ini makanya mereka itu menolak sekali dengan adanya kitab sezaman. Kitab sezaman itu bukan diasumsikan yang tanggal tahunnya itu harus sama atau masanya itu sezaman. Di situ artinya mendekati lah. Kalaupun itu memang tidak mendekati, ya kita ambil sebagaimana yang mereka klaim juga, pokoknya kurang dari 200 tahun. Sebagaimana cerita baginda Rasulullah SAW itu didokumentasikan, dicatat setelah baginda Rasul itu sudah tiada selama 150 tahun. Itu bisa-bisa saja kalau kita mengambil ibarah atau kias ke sana. Akan tetapi kalangan Habib Ba'alawi ini sudah beberapa ratus tahun. Jadi inilah tentu yang menguatkan gugurnya suhra mereka dan istifadahnya di dalam tentu meyakini nasab mereka tersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bila ada dokumen, saksi, dalil atau data nasab dalam kitab mu'tabar yang menyalahi suhra, maka suhra gugur. Kan sudah saya jelaskan dari tadi bahwa tidak ada yang menyatakan kitab-kitab di abad ketiga, keempat, kelima itu datuk yang mereka klaim itu yang tersambung nasabnya pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang menyatakan bahwa mereka kalangan Ba'alawi itu memang zuriyah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ada setelah beberapa abad kemudian, abad ke-9, 10, bahkan yang paling familiar adalah di abad yang akhir-akhir ini, di abad yang ke-20. Itu kan amat sangat lucu. Pengklaiman sejarah, pembelokan sejarah yang mereka lakukan. Maka sudah jelas, sahabat-sahabatku, di sini adalah bisa kita cerna di mana pembenaran semata dan mana itu adalah fakta. Kemudian yang kedua, jika suhra hanya klaim internal, nah tidak menjadi uruf am atau diasumsi oleh masyarakat luas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suhra hanya diklaim internal, hanya mereka yang mengklaim dari kalangan para Habib Ba'alawi. Tidak pernah orang-orang mendokumentasikan, baik dari muhid, apalagi mau orang yang non akidahnya bersama mereka, itu tidak pernah menyatakan bahwa kebenaran tentang keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Jadi suhra hanya diklaim internal, itu tidak bisa digunakan.
Karena syuhra di sini harus memenuhi, tentu ada pernyataan internal dan ada pula itu eksternal, dan itu masyhur diasumsi oleh masyarakat yang luas. Kalaupun masih ada yang bertanya, meragukan pada masa-masa itu, apalagi untuk membantah baik tercatat maupun tidak, ya di sini sudah jelas syuhranya itu terbantahkan atau batal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu', istifadatul lati yu'tamadu 'alaiha hiyallati tasyikha bainan nas kaffah la makana fi ahlil bayti khassah. Ini kata Imam An-Nawawi, istifadah yang bisa dijadikan hujah adalah yang tersebar di kalangan manusia secara umum, baik dia muslim maupun non muslim pernah mendengar cerita tersebut, baik dia ba'alawi ataupun bukan. Masyhur artinya imbang, bukan hanya berat sebelah. Inilah yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi, bukan hanya di kalangan keluarga saja. Artinya kalau nasab hanya terkenal di lingkungan keluarga atau kelompok, tidak diakui masyarakat luas, maka klaim syuhra itu gugur. Ini pernyataan daripada Imam An-Nawawi, pahami di situ. Jadi tentu apa yang kita saksikan ini sebetulnya sudah jelas, sudah nyata. Pengklaiman dari Habib Ba'alawi yang memanipulasi data-data pengakuan mereka yang tersambung pada baginda Rasulullah SAW nasabnya, ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, di mana jika syuhra timbul belakangan. Perhatikan, syuhranya timbul di belakangan. Di abad ketiga tidak ada, abad keempat tidak ada, kelima tidak ada, 6, 7 tidak ada, baru muncul di abad ke-9, 10, dan itu pun masih 50-50, dan baru menggema di tahun 2025. Bayangkan, apakah ini syuhra? Inilah yang dikatakan syuhra timbul belakangan. Jadi mereka tentu membuat legitimasi dalam hal ini dengan berbagai macam cara agar membangun kepercayaan kepada publik dan masyarakat bahwa syuhra mereka ini seolah-olah memang sudah sah secara syar'i. Ini. Jadi dalam hal ini Imam Suyuti mengatakan bahwa as-syuhratu innama yu'malu biha iza lam takun hadisah amma iza hadasat ba'da khafa'in fala ibrata biha. Syuhra hanya dapat dipakai jika tidak bersifat baru. Ya, artinya kan baru-baru muncul di abad 9, setelah sekian abad tidak ada pernyataan-pernyataan itu, apalagi baru menggema di tahun 2025. Ya ada apa? Adapun bila muncul sebelum tidak dikenal, sudah jelas tidak dikenal mereka itu, maka tidak ada nilainya. Jadi tak ada nilai syuhra itu. Jadi itu adalah syuhra KW, syuhra yang tidak memenuhi syarat dalam menentukan syuhra wal istifadah, di mana menentukan syuhra istifadah itu memiliki syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya klaim nasab yang baru populer setelah berabad-abad lamanya dianggap tidak sah. Ini Imam Suyuti. Kemudian yang keempat, jika bertentangan dengan realitas sejarah, dan ini pula pernah saya kutip dari buku abad keempat, di mana ulama sejarah seperti Al-Zahabi ini tidak pernah menyantumkan daripada kalangan Ba'alawi sebagai nasab sambung pada baginda Rasulullah SAW. Di mana Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa an-nasabu la yasbutu bimujarradil da'wah wala bisuhratil lati takhalifu ma'alaihi ahlul ilmi bin nasabi wat tarikh. Ya, dikatakan bin nasabi wat tarikh. Nasab tidak bisa ditetapkan hanya dengan klaim semata, tidak bisa. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah menyatakan ini. Masih kalian membawa nama Ibnu Taimiyah dalam hal ini, dan tidak pula dengan syuhra yang bertentangan dengan kesepakatan para ahli nasab dan sejarah. Sudah jelas bahwa klaim mereka itu bertentangan pada abad-abad permulaan pencatatan nasab yang dilakukan pada abad ketiga, keempat, kelima, dan baru muncul setelah beberapa abad. Artinya bila klaim syuhra bertentangan dengan fakta sejarah dan kitab-kitab nasab klasik, maka syuhra tersebut gugur. Artinya Ba'alawi ini sudah finish kalau kita mau menyatakan mereka ini sudah gugur dalam segala hal syarat dalam penentuan nasab. Kemudian juga dinyatakan oleh Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani. Beliau juga menyatakan dengan wan nasabu innama yu'tamadu fihi masawasara wasyahirus tiharan amma wa idza ikhtassat bihi ta'ifatu duna khairiha lam yu'tamad. Nasab itu hanya bisa dijadikan sandaran jika mutawatir. Pahami, jika mutawatir, catatan itu tidak terputus, abad kelima ada, abad ke-6 ada, abad ke-7 itu ada, atau setidak-tidaknya kurang dari, tidak melewati dari 2 atau 3 abad lah, tidak-tidaknya seperti itu. Akan tetapi kenyataan pada klaim Habib Ba'alawi ini sudah berapa abad, sudah melewati tentu apa yang ditetapkan, ada pendapat seperti itu. Masalahnya mereka juga kuatkan itu. Kalau kita cerna secara mendalam, maka sudah jelas di sini bahwa syuhra mereka ini ialah sudah gugur, mutawatir, tidak mutawatir. Jadi ke abad kelima tidak ada, dan abad ke-9 itu tidak merujuk kepada kitab sebelumnya. Seharusnya mereka mencantumkan nasab sebelum adanya Alwi bin Ubaidillah atau datuk mereka Alwi itu ada,
mereka mengkonfirmasi kitab sebelumnya adakah nama tersebut, akan tetapi kenyataannya itu memang tidak ada. Dan masyhur secara umum, dikenal secara umum. Terkenal di sini baik secara internal ataupun eksternal, atau bahkan diketahui oleh orang-orang yang lain akidah cerita itu, walaupun mereka tidak yakin, akan tetapi asumsi cerita tersebut memang ada. Jika hanya khusus pada satu kelompok tanpa diketahui orang lain, maka tidak dianggap. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Paham ya, sahabat-sahabatku? Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, ada bayinah saksi atau bukti yang lebih kuat menyalahi klaim. Ini sukhro dan istifadah gugur. Jadi sukhro dan istifadah gugur itu jika ada bayinah, ada bukti yang lebih kuat menyalahi klaim. Bukti ini yang sudah ditulis, dibukukan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Silahkan kalian cek di situ. Jadi kalau kalian ada perbandingan bisa menyajikan data, silahkan ajukan perbandingan itu agar lebih kuat daripada tuduhan, tentunya seperti itu. Kedua, sukhro dan istifadah itu gugur jika hanya dikenal secara terbatas internal keluarga, bukan am. Jadi selama ini kan digembak-gemborkan memang dari kalangan internal Ba'alawi saja, supaya diasumsi oleh masyarakat luas, dipaksa masyarakat itu untuk meyakini, untuk percaya pada mereka bahwa tersambung pada baginda Rasulullah SAW nasabnya. Kemudian muncul belakangan sukhro muhaddasah, jadi kesepakatan baru. Terlebih ini di Indonesia kan baru 2025, kan lucu gitu. Sementara ini yang kita gugat adalah data sekian abad dari abad keempat, bayangkan. Jadi muncul belakangan, jadi sukhro dan istifadah itu gugur. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan fakta sejarah dan kitab nasab yang muktabar. Ini sekali lagi sudah pernah saya jelaskan dan silahkan kalian cross check. Kita mengkaji dengan data, dengan bukti, dengan dalil, bukan dengan asumsi atau narasi. Silahkan bagi kalian untuk menetapkan sampai kepada yakin atau percaya, itu hak asasi kalian. Tetapi di sini tentu pertanyaan, keraguan itu condong lebih besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Dari saya Hakim Medsos. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.